Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Santi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk kita semua agar bisa menerima materi hari ini. Hari ini kita masih dalam materi kerajinan bahan serat. Semoga anak-anak tetap semangat untuk menerima materi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian serat alam. Serat merupakan suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, di sebelahnya Bu Santi sudah memperlihatkan beberapa contoh dari serat alam. Misalnya serat dari pohon pisang, dari ulat sutra, biji kapas, biji kapuk, dan bulu hewan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Serat dari bahan tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu serat biji, batang, daun, dan buah. Nah, untuk serat biji ini contohnya dari biji kapas dan biji kapuk. Untuk yang batang bisa dari batang anggrek dan batang melinjo. Untuk yang serat dari daun yaitu bisa dari daun nanas dan daun pandan berduri. Nah, untuk yang serat dari buah yaitu diambil dari saput buah kelapa. Tadi Bu Santi sudah menjelaskan serat dari tumbuhan. Ya, berikutnya yaitu serat dari hewan dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Untuk serat dari stapel yaitu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan bol. Nah, contohnya dari hewan domba, alpaca, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Nah, untuk yang serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Ya, untuk yang proses selanjutnya yaitu pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Nah, ada 4 proses pengolahan. Yang pertama, pemintalan benang. Dari pemintalan benang ini merupakan proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang, yaitu benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Proses yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Ada beberapa teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri. Misalnya yang pertama, menenun. Teknik menenun ini digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat sepanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang berfungsi untuk jalur jalannya benang, tenunan, atau pakan. Yang kedua yaitu menjahit. Menjahit merupakan pekerjaan menyambung kain dari bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual atau dengan tangan dan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang ketiga yaitu mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Ikatan ini dapat berupa simpul atau pola warna.
Dalam pembuatan produk kerajinan, kita harus memperhatikan syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya, cangkir didesain ada pegangannya, yaitu berarti memudahkan si pengguna untuk menggunakan cangkir tersebut. Yang ketiga yaitu keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Misalnya, sepatu sesuai dengan anatomi atau dengan ukuran kaki si pengguna. Yang keempat yaitu keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya saja, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa aja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Ya, untuk karya-karya yang sebelum pembuatan produk kerajinan kita harus memperhatikan syarat-syarat tersebut, yaitu ada 5 tadi yang sudah Bu Santi jelaskan. Sekian dari Bu Santi untuk materi hari ini. Bu Santi rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan tetap semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.